Menurut saya sih ya nggak penting-penting amat juga ijazah itu. Artinya dia melawan hukum itu, melanggar undang-undang gitu, melanggar peraturan itu KPU itu. Makanya saya bilang ini jangan-jangan dia udah dikontak oleh Pak Jokowi. Jadi ada konspirasi gitu. Yang menggugat ini jelas Roy Suryo dan kawan-kawan itu punya agenda politik. Sidang gugatan terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia yang dilayangkan Bonatua Silalahi belakangan ini sedang ramai menjadi sorotan publik usai terungkapnya fakta yang cukup mengejutkan jika salinan arsip pendaftaran mantan Presiden Joko Widodo saat mendaftar calon wali kota ternyata sudah dimusnahkan KPUD Solo. Hal itu terungkap usai Majelis Hakim Rospita Vici Paulin mencecar Ketua KPUD Solo mengenai keberadaan arsip pendaftaran mantan Presiden Joko Widodo. Dari situlah berbagai kritik datang dari lapisan masyarakat mengenai alasan KPUD memusnahkan salinan arsip pendaftaran mantan Presiden Joko Widodo. Menanggapi polemik tersebut, pakar komunikasi dan kebijakan publik, Ade Armando justru tidak mempermasalahkan pemusnahan salinan arsip pendaftaran Joko Widodo yang dilakukan KPUD Solo. Menurutnya, langkah KPUD Solo melakukan pemusnahan salinan arsip Joko Widodo suatu hal yang wajar. Mengingat selama ini Komisi Pemilihan Umum Pusat mempunyai aturan dan mekanisme mengenai pemusnahan kearsipan yang boleh dan tidak untuk dimusnahkan terlebih hanya sekadar salinan arsip ijazah. Kan harusnya mengacu ke Undang-Undang Kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh, minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya, 1 tahun langsung dimusnahkan begitu. Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi. Ya saya rasa itu sih sangat wajar ya. Karena buat KPU sendiri sudah menjadi dokumen tersebut menjadi sesuatu yang tidak lagi penting ya untuk diamankan, karena siapa sih yang mau bertanya tentang ijazah seorang kandidat ya, setelah kan mereka harus beres-beres ya, mereka harus menghilangkan materi-materi yang relevan, karena ijazah itu kan sebetulnya cuma dititipkan pada mereka untuk membuktikan bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang lulusan dari UGM kan. Ini beda sekali dengan misalnya data-data, misalnya dokumen-dokumen mengenai perolehan suara misalnya. Hal semacam itu menjadi penting untuk dipertahankan barangkali ya, untuk disimpan. Tapi kalau cuma ijazah sih memang nggak penting ya. Ya barangkali kalau dalam hal itu kalau memang betul ada aturan semacam itu menunjukkan bahwa mereka sembrono aja. Jadi buat mereka ini nggak penting, jadi mereka hilangkan. Tidak ada sesuatu yang serius, lebih serius dari itu. Menurut saya sih ya nggak penting-penting amat juga ijazah itu sekarang kan. Ini KIP barangkali karena ada yang mempertanyakan kan. Padahal sebetulnya ada proses pengadilan yang akan dengan segera berjalan. Jadi memang nggak perlu juga itu di-share ke banyak pihak. Nanti aja kalau ini udah selesai, mau lihat lagi gitu ya, silakan. Tapi kalau sekarang, pertama-tama saya harus jawab ya, saya tidak tahu secara aturan resmi di pihak kepolisian seperti apa. Apakah betul sebuah dokumen yang sedang dijadikan barang bukti oleh polisi itu tidak bisa di-share atau apa ya. Jadi kalau saya komentar seharusnya polisi membagi itu kan nggak fair juga, padahal saya nggak tahu aturannya seperti apa. Semua normal-normal saja. Ini kan sebenarnya yang aneh adalah mereka yang masih terus berkeras menyebarkan tuduhan bahwa ini adalah ijazah palsu.
menurut saya sekarang sudah tidak perlu lagi itu dilakukan, karena segera pengadilan akan dimulai barangkali ya, dan di pengadilan itulah kita akan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan apakah ini palsu atau tidak. Kalau tidak salah PT UN sendiri sudah mengeluarkan pernyataan ya bahwa ini adalah sebuah ijazah asli. Yang menurut saya jawabannya adalah pengadilan memutuskan menunjukkan kepada masyarakat bahwa beliau adalah seorang lulusan UGM yang lulus pada tahun 85, punya ijazah. Jadi harus lembaga yang punya otoritas kan. Sebetulnya jawaban dari Pak Jokowi sendiri harusnya sudah cukup, jawaban dari UGM sendiri sudah cukup, jawaban dari lembaga forensik polisi itu sudah cukup. Cuman kan teman-teman ini nih, Roy dan kawan-kawan nih nggak merasa puas dengan jawaban itu, mereka mengejar terus. Bagaimana mengembalikan? Saya rasa sebetulnya mayoritas kan kalau kita lihat hasil-hasil survei, sekitar 70% masyarakat menganggap bahwa 70% masyarakat percaya bahwa itu ijazah asli ya. Berbeda dengan Ade Armando yang tak mempermasalahkan langkah KPUD Solo yang memusnahkan salinan arsip mantan Presiden Joko Widodo, pakar ahli pidana Abdul Fikar Hajar menyebut pemusnahan arsip pendaftaran Joko Widodo yang dilakukan KPUD Solo merupakan sebuah keteledoran fatal. Abdul Fikar bahkan mencurigai jika ada konspirasi besar di balik pemusnahan arsip Joko Widodo yang dilakukan KPUD Solo, terlebih saat ini kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo sedang ramai menjadi perhatian publik. Lantas benarkah tindakan KPUD Solo yang telah memusnahkan arsip pendaftaran mantan Presiden ke-7 Joko Widodo dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan pasal pidana? KPU itu lembaga negara loh, itu ya, lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum, ya, dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Nah, karena itu dia punya tanggung jawab, ya, tidak hanya menyimpan arsip-arsip yang pernah ada, gitu ya, tetapi juga dia mencatat juga seharusnya, gitu. Karena kalau menurut Undang-Undang Kearsipan itu baru boleh hilang itu 30 tahun, gitu ya. Setelah 30 tahun baru dia bebas dari kewajiban menyimpan arsip, gitu. Menurut Undang-Undang Kearsipan. Nah, jadi karena dia dianggap tidak ada, menurut saya sih bisa ditafsirkan dia sebagai menghilangkan, gitu. Ya, menghilangkan alat bukti itu. Tindakan ini menjadi tindak pidana, gitu ya. Walaupun merupakan ketidakhati-hatian, dan menurut saya mustahil, gitu loh, mustahil ini terjadi, gitu. Karena kan begini, yang dibawa-bawa atau yang diambil oleh teman-teman Roy Suryo CS dan teman-temannya itu, maksud saya, gitu ya, itu kan dia mendeklar bahwa itu dia dapat dari KPU kan, kalau nggak salah begitu ya. Betul. Fotokopi ijazahnya itu dapat dari KPU. Kalau menurut saya dia bisa diproses hukum juga, gitu ya. Ya karena itu tadi, kalau Undang-Undang Kearsipan itu kewajiban orang menyimpan instansi itu menyimpan arsip itu 30 tahun. Kewajiban menyimpan itu, setelah itu baru dia bisa musnahkan. Nah, tapi kalau kemudian ada undang-undang khusus yang mengatur umpamanya soal kearsipan ini, umpamanya seperti yang kamu bilang tadi ada putusan Mahkamah Konstitusi, ya dia secara khusus bisa berlaku itu, gitu. Nah, tetapi itu tadi secara umum arsip itu baru boleh dimusnahkan setelah 30 tahun secara umum, begitu. Saya hadir di sini bukan semata-mata atas nama saya pribadi, tetapi juga atas nama bersama, karena Dr. Leoni, Pak Lukas, kemudian ada Mas Ahyar, kemudian ya dalam satu kelompok namanya Bon Jovi ya, gitu, bongkar ijazah Jokowi, itu adalah kita semua wakil dari masyarakat. Nah, jadi kita merupakan bagian dari masyarakat. Saya tadi mencermati dan mengamati ya, karena mungkin saya nanti akan juga diminta ya untuk kehadirannya. Tetapi satu ya, nampak jelas betul bahwa dulu ketika tanggal 15 April 2025, ketika di kampus Gajah Mada, yang waktu itu wakil rektor UGM, Prof. Wening itu dengan bangganya menyatakan kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai
penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya, karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah ya silakan dinilai sendiri, karena informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian juga KPUD Solo ya, Surakarta ya, yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Tapi tadi memang betul kalau misalnya KPU pusat sudah mengikuti ya, karena mungkin sudah sering kali juga kita kan berulang kali ya, selain kelompok Bonjowi juga kita membersamai Pak Dr. Punatua dan kawan-kawan dan juga kita semuanya bergerak. Artinya gini, ini adalah kemenangan masyarakat. Ini adalah gerakan masyarakat dan perlu kemudian mendapatkan support dari seluruh masyarakat. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Berlarut-larutnya kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang membuat publik terbelah, menuai tanggapan beragam dari sejumlah kalangan. Kritik pedas terhadap Joko Widodo dilayangkan pakar ahli pidana Abdul Fikar Hajar yang menyayangkan sikap Joko Widodo yang tidak menunjukkan ijazahnya di hadapan publik. Sebaliknya terkesan menyembunyikannya. Berangkat dari situlah publik sampai kini mempertanyakan keaslian ijazah Joko Widodo. Terlebih sebagai mantan pejabat publik, tidak seharusnya mantan wali kota Solo itu menolak ijazahnya diungkap ke publik, disertai penjelasannya agar polemik tidak berkepanjangan seperti sekarang ini. Lantas apa tanggapan Ade Armando mengenai tuduhan terhadap Joko Widodo yang dianggap biang kerok dari polemik dugaan ijazah palsu itu sendiri? Orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan itu Anda pikir akan percaya begitu saja kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya? Pasti mereka terus mencari alasan untuk meragukan kebenaran ijazah tersebut. Dan saya percaya bahwa itu memang dengan sengaja tidak ingin diperlihatkan, karena Pak Jokowi sadar betul para penggugatnya ini, penggugat ijazah Jokowi ini, si Rismon, si Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya itu niatnya memang jahat dari awal. Memang ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Jadi kalaupun ini ditunjukkan nggak ada gunanya, ya. Harusnya kan jawaban dari UGM udah cukup dong. Itu lembaga yang punya otoritas untuk mengatakan bahwa Jokowi itu memang mahasiswa kami. Jadi buat saya ini adalah pertarungan antara mereka yang berniat jahat, yaitu Roy Suryo dan kawan-kawan, melawan Pak Jokowi dan kawan-kawan. Ya, ini pertarungan antara evil and good gitu kan, jahat dan baik. Dan kaum yang jahat ini terus berupaya menggerus reputasinya Pak Jokowi. Saya rasa hak Pak Jokowi untuk mengatakan saya tidak mau meladeni mereka. Ini kalau menurut saya yang bikin ruwet itu Pak Jokowi. Mestinya kayak Arsul aja, hakim MK nih yang sekarang juga dianggap dituduh palsu oleh masyarakat, iya kan? Langsung dibuka aja. Dia bikin konferensi pers, dibuka ini loh ijazah saya. Nah, kayak Arsul itu. Nah, itu kan lebih jantan gitu. Lebih lebih punya gengsi lah gitu istilahnya, lebih punya harga diri gitu, ketimbang ditahan-tahan nggak di ini kemudian sampai laporan lagi pidana ke polisi dan sebagainya. Kalau dia memang punya itu tunjukkan aja, iya kan, selesai. Dari dulu saya katakan kepada teroris ini, kalau mau melihat ijazah Jokowi fine, bisa, tapi hanya melihat, tapi tidak buat mereka. Saya akan ambil ijazah Pak Jokowi, saya akan coba saya akan uji saya sendiri. Adakah orang seperti itu? Buat saya, ngapain saya tunjukkan buat kamu? Apa untungan kamu? Tapi teman-teman mesti tahu, beliau adalah mantan presiden. Ketika itu ditunjukkan dan diberikan, ini akan jadi jurisprudensi kepada nanti pemimpin-pemimpin, baik yang atas sampai paling bawah, dan bisa jadi ajang untuk pemerasan dari organisasi-organisasi yang kriminal. Itu bisa seperti itu. Kalau ijazah Jokowi yang sekarang dia pegang berbeda dengan ijazah yang dimiliki oleh fotokopi ijazah yang dimiliki oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, ya bisa jadi itu palsu kan, begitu, iya kan kesimpulannya. Iya kan? Iya. Karena apa? Karena itu diperoleh secara resmi
dari lembaga negara yang namanya Komisi Pemilihan Umum. Karena Jokowi pernah jadi penguasa. Jadi penguasa itu berlaku prinsip bahwa semakin dia menyembunyikan sesuatu, semakin ada perencanaan kejahatan. Di dalam politik kan itu dalilnya tuh. Penundaan memperlihatkan ijazah artinya perencanaan kejahatan yang makin berlapis. Berbagai upaya yang ditempuh Roy Suryo yang meragukan keaslian ijazah Joko Widodo dicurigai sebagai agenda politik besar, bukan murni mencari kebenaran ataupun keterbukaan mengenai riwayat pendidikan mantan presiden ke-7 itu. Dugaan adanya agenda politik untuk menjatuhkan reputasi Joko Widodo makin kuat setelah Roy Suryo dan koleganya menuding Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mempunyai ijazah. Lantas benarkah di balik polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo tersembunyi agenda politik yang dilakukan Roy Suryo CS untuk mendongkel Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden? Yang menggugat ini jelas Roy Suryo dan kawan-kawan itu punya agenda politik. Ya, Rismon, Tifa, dan berapa orang, 5 orang lagi yang lainnya itu ya. Nggak mungkin mereka sekedar ingin tahu apakah Pak Jokowi itu punya ijazah atau tidak. Karena hampir pasti dia sudah punya ijazah. Dia kan sudah ikut pemilihan wali kota pada tahun 2005, pemilihan gubernur 2012, pemilihan presiden 2014. Pasti di setiap tahapan itu dia ditanya tentang ijazahnya kan. Jadi hampir pasti itu ada ya. Hampir pasti dia memang lulusan UGM. Nah, saya rasa si Roy, Rismon, dan Pipa ini adalah orang-orang yang punya kepentingan politik untuk menjatuhkan reputasi Pak Jokowi dengan menuduh bahwa dia ijazahnya palsu. Jadi politiknya itu justru ada di sana. Pak Jokowi sih kan cuman dia bilang dia sudah menunjukkan sebetulnya ijazah dia pada sejumlah wartawan, dia sudah menunjukkan ijazah itu pada polisi. Jadi tidak ada sesuatu yang janggal dari responsnya Pak Jokowi bahwa dia tidak mau menunjukkannya secara secara publik gitu ya di depan banyak orang. Ya, saya nggak tahu ada alasan tertentu dan dia memang tidak bisa dipaksa untuk menunjukkan itu. Kan sekarang juga udah muncul ijazahnya Gibran yang dipersoalkan kan. Bahkan Roy Suryo pernah mengaku akan memeriksa ijazahnya Kaisang kan. Jadi akan dicari kemana-mana. Mereka ini tidak akan berhenti sampai kapanpun. Makanya saya setuju bahwa mereka harus diadili. Ya. Karena harapan saya adalah kalau diadili dan terbukti misalnya Pak Jokowi itu memang ijazahnya asli, yang mestinya gugatan mereka itu nggak bisa diperpanjang. Atau gugatan dari para pendukung Suryo dan kawan-kawan atau para pendukung Roy Suryo dan kawan-kawan nggak punya alasan nih untuk terus mempertanyakan keaslian ijazah. Tapi biar gimana pun kan tetap mereka akan mengatakan ya bohong gitu kan. Mungkin pengadilannya sendiri curang, licik. Mereka kan dari dulu sudah mengutarakan berbagai tuduhan. Terakhir misalnya Roy Suryo masih mengatakan bahwa foto yang ada di ijazahnya Pak Jokowi itu foto sepupunya Jokowi kan. Mengarangnya itu sampai level yang betul-betul nggak masuk akal. Saya rasa kalau menurunkan kan susah ya kan, walaupun memang ada upaya ke arah sana kan. Kita tahu bahwa sampai ada kumpulan purnawirawan itu yang pernah mengajukan gugatan pemakzulan Gibran ke DPR kan. Tapi kan DPR-nya nggak mau menjawab ya, tidak antusias lah, tidak responsif terhadap permintaan tersebut. Jadi kalau berharap bahwa Gibran akan jatuh saat ini susah kayaknya. Tapi mereka ini sebetulnya berharap bahwa Gibran jangan sampai maju lagi sebagai calon wakil presiden pada tahun 2029. Jadi untuk menjatuhkan nama Gibran yang dijatuhkan pertama-tama nama ayahnya ya. Karena mereka tahu bahwa dukungan terhadap Gibran itu datang antara lain dari orang-orang yang selama ini mempercayai atau mendukung Pak Jokowi. Nah, diharapkan kalau nama Pak Jokowi akan rusak, jatuh, dengan sendirinya peluang Gibran akan menurun dan mereka berharap Pak Prabowo tidak akan memilih lagi Gibran sebagai wapres pada tahun 2029. Itu saya setuju, itu saya percaya, emang itu tujuan mereka. Setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu sudah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua.
buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau diserahkan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik, dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Kita sudah paham untuk itu. Pasti tidak ada kata berhenti dari mereka untuk menyerang Jokowi, menyerang Mas Gibran. Kan mereka kan sudah punya. Sasaran utamanya kan Mas Gibran, ya, ingin mengacau balaukan pemerintah ini gitu loh. Ya kita masih bersabar-sabar aja, Pak Jokowi juga bersabar-sabar aja, kan seperti itu. Dihadapilah hukum itu dengan sebaik-baiknya sebagai warga negara kan. Kalau mereka terus melakukan, ya kita siaplah untuk itu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.